Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kiai Gus Beni Sleman. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba melanjutkan playlist kita ya mengenai seri HTML, yang mana sebelumnya saya sudah membuat 2 video, dan pada kali ini merupakan video ketiga. Video ketiga ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya. Oke, langsung saja kita menuju tutorialnya. Itu silakan teman-teman membuka aplikasi Sublime Text-nya. Oke, di sini saya juga sudah menyiapkan bahannya ya, bahan yang akan kita bahas pada hari ini. Oke, di sini kita akan membahas tentang list. List itu ada 3 ya. Jadi yang pertama OL ataupun kita sebut order list atau list yang berurut ya. Kemudian UL unordered list atau list yang tidak berurut. Yang ketiga DL definition list atau list definisi. Nah, kita akan mencoba satu persatu ya. Kita mulai dari OL terlebih dahulu. Oke, langsung saja ke Sublime Text. Nah, teman-teman silakan melakukan penyimpanan terlebih dahulu ya. Kita simpan file save as. Silakan teman-teman simpan di foldernya. Saya simpan di seri HTML. Kalau teman-teman mengikuti video saya sebelumnya pasti sama ya untuk penyimpanannya. Dan sini saya akan membuat folder baru lagi ya, karena ini pertemuan ketiga supaya lebih mudah mengkoordinasi filenya ya. Oke, kalau sudah kita buka, kemudian kita simpan di dalam sini ya. Silakan ini diubah menjadi save as, tipenya sebagai all file. Kemudian file name-nya kita kasih nama file list.html. Oke, jangan lupa ekstensinya HTML ya, yang ini yang terakhir ya. Yang paling penting itu list HTML-nya yang penting ya. Untuk nama filenya terserah teman-teman. Nah, di sini saya menyimpan dengan nama list. Nah, yang paling penting jangan lupa ekstensi .html. Oke, kita simpan. Oke, langsung saja kita buat struktur fondasi HTML. Kita kurung siku HTML, langsung ada bantuan, tekan saja tombol tab maka akan tampil struktur HTML-nya ya. Di title kita akan buat seperti ini saja, belajar list HTML. Teman-teman sebelumnya sudah tahu pasti fungsi dari tag title ini ya, maka dia akan tampil di tab browsernya ya. Nanti kita lihat lagi. Oke, di sini kita akan menggunakan tag judul ya, tag yang sebelumnya sudah kita bahas di video kedua ya, yaitu saya menggunakan H3. Maka tampilan tag judulnya tidak terlalu besar ya, tidak terlalu besar. Kalau H1 kan besar, ini kita menggunakan yang H3 yang tingkatannya lebih kecil. Nah, kita kasih saja kemudian jenis minuman. Oke. Nah, di sini baru kita simpan, coba Ctrl S. Silakan teman-teman buka di browser kita coba ya. Kita klik file explorer, kita cari filenya tadi di pertemuan 3 ya. Kemudian ini kita klik open with, saya menggunakan Google Chrome ya. Teman-teman boleh menggunakan Mozilla Firefox, tidak masalah ya. Nah, maka ini akan tampil jenis minumannya. Nah, yang di title tadi di sini ya, di tabnya belajar list HTML. Ini ya, belajar list HTML ini tampil di sini. Nah, untuk H3 ini tampil di sini. Oke, kita langsung mencoba OL sekarang. OL tadi yaitu order list, yaitu list yang berurut. Untuk membuat list kita pasti ada pasangannya yaitu namanya LI listnya atau list ya. Oke, pertama kita buat misalkan jenis minuman apa ini, contoh saja tea. Oke, kita enter, kita buat lagi LI, kita kasih lagi coffee. Refresh ya. Nah, ini teman-teman sudah lihat ya, maka tampilannya seperti ini. Secara default dia akan menampilkan list angka ya. Jadi list yang berurut itu bisa jadi angka maupun huruf ya. Nah, jadi bagaimana kalau kita ingin menampilkan huruf ya? Jadi kita bisa kasih di sini di OL-nya kita kasih tipe. Nah, tipe kasih atribut ya. Jadi di dalam tag itu bisa kita meletakkan atribut. Nah, ini salah satu contoh pertama kali saya menggunakan atribut ya di dalam tag, yaitu saya menggunakan tipe. Ada bantuan enter saja. Nah, kalau kita ingin menggunakan huruf A bukan angka ya, maka kita ketik nilainya A. Karena A nya besar, kita simpan ya, Ctrl S ya. Karena A nya besar, maka dia akan tampil juga huruf yang besar ya, huruf alfabet yang besar ya. Oke, ABC ya. Nah, kalau kita menggunakan A kecil, maka dia akan tampilkan yang A kecil. Oke, teman-teman sudah tahu ya. Jadi apalagi yang list
yang berurut ya. Jadi order list ini list yang berurut. Coba kita menggunakan I ya. Ini I Romawi ya ini. Ini ada nggak? Coba kita tes. Maka dia tampil ya. Nah, kalau kita nggak kita tulis tipenya, maka yang tampil secara default dia akan menampilkan angka. Oke, mudah-mudahan teman-teman bisa dipahami ya. Jadi OL ini adalah order list, kemudian dia harus dipasangkan dengan list ya, maka yang akan tampilnya dia secara default angka ya, 1, 2, 3 list angka. Nah, kalau teman-teman ingin mengubah jadi huruf, maka teman-teman menambahkan atribut dalam OL itu tipe sama dengan dan kemudian tipe kemudian sama dengan ya, langsung enter saja ya. Pas kita klik tipe ini kan langsung ada bantuan enter atau tekan tombol tab, maka dia langsung ditampilkan seperti ini ya. Nah, kita kasih saja nilainya misalnya huruf A karena kita ingin menampilkan hurufnya, maka yang tampil A, B, C. Oke, mudah-mudahan mudah dipahami ya untuk order list ya. Nah, maka kita akan lanjutkan yang kedua, yaitu unordered list. Oke, di sini saya membuat H3 saja ya. H3 ini judul misalkan jenis makanan ya. Jenis makanan Palembang karena saya dari Palembang ya, makanan Palembang. Oke, teman-teman sudah bisa tahu ya tampilnya maka seperti ini ya. Kalau kita refresh, dia akan tampil seperti ini ya. Nah, di sini saya akan menggunakan order list. Apa sih bedanya? UL. Jadi UL itu unordered list ya, list yang tidak berurut ya. Sama, jadi sama seperti OL sebelumnya kita akan menambahkan tag LI juga list. Nah, di sini misalkan makanan Palembang atau pempek. Kemudian apa lagi? Model. Kemudian yang namanya di bulan Ramadan ini laksan. Ini jenis makanan Palembang ya. Pas saat buka ini kami suka makan pempek dan laksan itu. Oke, kita Ctrl S ya, maka dia akan tampil seperti ini. Nah, jadi teman-teman sudah bisa lihat ya, jadi unordered list ini dia akan menampilkan list yang bukan berurut ya. Jadi list yang berurut itu menampilkan list simbol ya. Jadi list simbol bulat kayak ini ya. Nah, di sini juga ada tipe ya. Jadi kalau kita menggunakan tipe, menggunakan atribut tipenya seperti ini ya, tipe. Jadi dia ada 3 ya. Yang pertama ya, saya membuat circle. Circle itu sama ya, circle itu dia lingkaran juga tapi lingkaran putih. Oke, teman-teman sudah tahu ya, circle adalah yang putih yang tampil ya. Kemudian ada satu lagi square, maka dia akan menampilkan simbol yang kotak ya. Oke. Nah, yang tipe this maka dia yang bulat, yang itu yang default ya. Jadi kalau kita nggak dibuat tipenya, atributnya nggak dibuat, maka secara default dia akan menampilkan yang bentuk disk ya, yang bulat lingkaran hitam. Nah, di sini saya akan menggunakan tipe yang square aja ya. Oke, kalau sudah kita akan lanjut lagi. Misalkan ini A3. Nah, di sini kita buat apa tadi? DL ya. DL kemudian DT. Nah, di sini agak sedikit beda. DT itu terminologinya, misalkan ini aku buat HTML. Kemudian di sini yang kedua saya akan membuat, saya copy saja ya. Di sini saya akan membuat apa ini? Misalnya PHP. Persona homepage. Maka akan tampilnya, kita lihat tampilannya. Oke, jadi seperti ini ya. Jadi dia akan
itu yang dimaksud dengan definisi list. Jadi yang untuk DD ya, definisinya dia akan indentasinya akan ke kanan lebih maju sedikit, akan tergeser ke kanan sedikit. Itu bedanya ya. Nah ini teman-teman bisa juga kita tambahkan tab B untuk mengembangkannya. Di sini maka dia akan berubah. Oke, hati-hati juga silakan mengembangkannya. Oke, mungkin sekian video tutorial saya kali ini, mudah-mudahan mudah dipahami ya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.